Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods. Iya, seperti sawit, gula, dan juga kopra dan lain-lain yang diproduksi oleh perusahaan yang satu ini, yakni Budi Starch and Sweetener Tbk dengan kode emiten BUDI atau kita panggil aja Budi. Ini merupakan perusahaan yang di-request oleh teman kita untuk membahas bagaimana sih fundamental daripada perusahaan ini, prospeknya bagaimana, apakah layak untuk diinvestasikan di valuasinya yang sekarang. Kita akan bahas di video kali ini. Pertama kita kenalan dulu dengan Budi ini ya, karena website mereka itu belum bisa diakses, ada masalah atau maintenance. Saya mencari informasinya di idnfinancial.com, di mana kita lihat di sini cukup lengkap ya. Bergerak dalam bidang pembuatan bahan kimia dan produk makanan, termasuk produk turunan yang dihasilkan dari singkong, ubi jala, kelapa sawit, kopra, dan produk pertanian lainnya, dan industri lainnya khususnya industri plastik. Saat ini bergerak di bidang pembuatan dan penjualan tepung tapioka, pemanis glukosa, ada fruktosa, sorbitor, dan maltodextrin. Ini untuk pemanis ya. Lalu kemasan plastik, asam sulfat, dan bahan kimia lainnya. Mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari tahun 1981. Perusahaan beroperasi di bawah kelompok usaha Sungai Budi ya, yang juga menjadi saudara daripada TBLA juga. TBLA ya, juga ada informasinya di sini. Ini juga saudara daripada Budi juga sih. Pemegang sahamnya juga sama. Ya, benar ya. Sama, ada Sungai Budi, Budi Data Swakarya. Ini merupakan saudara daripada Budi juga, Tunas Baru Lampung, yang bergerak di bidang sawit dan produk-produk perkebunan lainnya. Lalu bagaimana dengan prospeknya? Bergerak di bidang consumer goods seharusnya pastinya aman-aman aja. Sama dengan kinerja fundamentalnya yang juga oke banget. Saya suka banget. Jadi ya bisa dibilang aman untuk prospeknya ya. Karena memang bidang konsumer itu aman. Kalau sampai konsumer itu krisis, itu berarti sektor lain juga parah banget krisisnya nanti. Jadi untuk Budi ini aman kinerjanya. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang saham daripada Budi ini yang mirip dengan TBLA. Dengan posisi publiknya 41,0409%, ini aman. Dengan PT Budi Data Swakarya sebesar 32,2577%. Kalau kita baca di sini sih nggak ada berita-berita yang negatif yang memberatkan kinerja daripada perusahaan, jadi aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat dulu fundamental key statistik daripada Budi ini. Dengan operating profitnya lebih besar daripada net profit, di mana operating profitnya 222,72 miliar rupiah. Dengan net profit 83,28 miliar rupiah. Ini berarti penjualan hasil perkebunannya cukup lancar. Dan juga produk-produk turunannya dengan PR-nya 14,37 kali. Ini udah cukup mahal sih. Jadi kemungkinan mereka nggak masuk watchlist. Dengan operating profit margin 6,60%, dengan net profit margin 2,47%. Ini cukup tipis. Dengan current ratio-nya 116%. Ini cukup bagus. Dan juga mereka rajin bagi dividen karena keuangan mereka yang sangat sehat ya. 2017, 18, 19, 20, 21. Tinggal tahun 2022 sih. Biasanya mereka bagikan bulan di kuartal ketiga ya, bulan Agustus gitu. Selanjutnya kita lihat turnover-nya harian pada sesi pertama tadi 8,15 miliar rupiah, sangat liquid. Cuman Budi ini nggak lolos satu kriteria saya ya, dari keempat kriteria saya. Yang nggak lolos ya ini PR-nya, sisanya sih oke. Tapi tetap saya skip dulu karena kita harus cukup tegas ya untuk memfilter perusahaan-perusahaan yang akan kita invest. Karena saya juga udah lumayan tegas, malahan masih mencapai 10 lebih perusahaan yang saya masukkan ke dalam watchlist bulan Mei. Untuk bulan Juni saya nggak tahu gimana sih, nanti kita nantikan hasilnya bulan Juni nanti ya. Tapi untuk Budi ini nggak masuk ke dalam watchlist ya, semoga kinerjanya membaik sehingga dapat masuk ke dalam watchlist. Demikian pembahasan Budi yang menjadi produsen berbagai produk turunan perkebunan dengan profil bagi dividennya cukup lancar, tetapi kinerja PR-nya harus diperbaiki lagi sih, dinaikkan lagi. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.